simak Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting, di mana filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM Radio Gemilang. FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Hai, halo, selamat pagi Sobat Gemilang. Senang banget hari ini Andin hadir di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh, kali ini bersama RSUD Merah Putih Magelang. Dan pastinya senang banget hari ini banyak banget pembahasan yang akan kita bahas ya. Dan kali ini dengan Dr. Afliandri Frohmanika SPB, spesialis bedah RSUD Merah Putih. Dan kita hari ini akan ngobrol-ngobrol ya bersama dokter terkait dengan benjolan payudara. Ya, seperti yang kita tahu, salah satu penyakit yang paling umum dan mengancam nyawa di kalangan wanita di seluruh dunia adalah kanker payudara. Dan pastinya kita sebagai wanita harus waspada jika menemukan benjolan di payudara. Meskipun gak semua benjolan adalah kanker. Nah, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut bagaimana membedakan tumor dan kanker, bagaimana kita harus aware dengan benjolan-benjolan yang ada di sekitar payudara kita, untuk itu sudah hadir ya. Tadi yang seperti sudah Andin sampaikan, ada Dr. Afliandri Frohmanika. Selamat pagi Dr. Andri. Selamat pagi Mbak Andin, selamat pagi semua pendengar di Radio Gemilang. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat semua pada pagi hari ini? Dong, apalagi melihat senyuman yang luar biasa dari Dr. Andri gitu ya, vibes-nya jadi positif gitu. Alhamdulillah. Jadi pada nggak takut periksa ya. Bener banget. Sehat ya dokter ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah selalu sehat. Baik dokter, hari ini kita bakal ngobrolin terkait dengan benjolan payudara. Dan ini riskan banget ya untuk para wanita-wanita begitu ya dokter ya. Nah, sebenarnya sih yang pengen Andin tanya ini, perbedaan tumor dan kanker payudara itu apa sih? Karena memang setahu Andin ya, kalau misalnya memang ada benjolan-benjolan seperti itu adalah mungkin bisa dibilang tumor, tapi mungkin tumor itu bisa menjalar menjadi kanker gitu. Jadi mungkin dokter bisa membedakan seperti apa sih bedanya tumor dan kanker payudara. Silakan dokter. Jadi sebenarnya gini Mbak, sebenarnya pada prinsipnya semua benjolan yang ada di tubuh kita itu bisa dikatakan sebagai tumor ya. Cuma tumor itu memang ada dua jenis. Jadi ada tumor jinak sama tumor ganas. Nah, tumor ganas inilah yang nantinya biasanya kita sebut, orang awam bilangnya itu adalah sebuah kanker. Seperti itu. Jadi dan nanti memang kalau di payudara ini memang dari dari 2000 wanita itu 16 itu terkena tumor payudara. Jadi memang angka kejadiannya untuk saat ini di wanita tuh memang termasuk tinggi. Seperti itu. Begitu, baik. Ini kan berarti kanker itu adalah tumor yang sudah ganas gitu ya. Kanker itu tumor yang ganas. Dan itu perbedaannya dari kecepatan pertumbuhannya itu seperti apa dokter? Jadi biasanya kalau ini tumor jinak gitu ya, kalau tumor jinak dia biasanya pertumbuhannya lebih lambat gitu. Sementara kalau tumor ganas tuh biasanya dia cepat gitu, dalam hitungan bulan dia bisa langsung membesar. Kemudian kalau nyeri itu tidak bisa kita mengatakan bahwa ini kalau nyeri itu pasti ganas, sedangkan tidak nyeri itu pasti jinak gitu. Karena nyeri dan tidak nyeri itu sebenarnya bukan sebuah penanda bahwa ini tuh ganas atau jinak sebenarnya gitu ya. Jadi sebenarnya pemeriksaan yang paling kita gunakan untuk ini adalah tumor yang ganas, ini tumor yang jinak, itu sebenarnya nanti kuncinya itu di pemeriksaan patologi anatomi seperti itu. Tapi dokter memungkinkan nggak sih kalau misalnya tumor jinak itu kalau didiamkan, nggak diperiksa ataupun nggak diobatin bisa menjadi kanker gitu dokter? Ya itu memang kemungkinan itu bisa terjadi, apalagi kalau nanti didukung oleh faktor gaya hidup. Jadi misalnya suka merokok, minum minuman keras, kemudian makan makanan yang tidak sehat, jadi kayak junk food, banyak pengawet, kemudian pewarna makanan. Kemudian pada wanita yang usianya di atas 40 tahun, kemudian dia pertama melahirkan usia di atas 35 tahun, kemudian dia menstruasi pertama di usia lebih dini dari 12 tahun. Itu biasanya memang dia punya faktor resiko. Begitu. Untuk terjadinya tumor payudara yang
ganas. Oke, dokter, ini Seperti menarik itu. sekali ya, bahwa menstruasi dini sebelum 12 tahun bisa menyebabkan tumor ya. Itu gimana sih dokter secara medis untuk dijelaskan? Kadang kan, seseorang yang mendapatkan menstruasi gitu ya dokter, kan kita nggak bisa mengontrol ya, Iya. tiba-tiba datang gitu ya, dan itu bisa menjadi faktor risiko. Seperti apa itu dokter? Jadi sebenarnya seperti ini, karena ketika dia menstruasi di usia yang dini itu menandakan bahwa kadar hormon estrogennya dia itu tinggi gitu. Nah, kadar hormon estrogen tinggi inilah yang dia itu biasanya akan berpengaruh pada mutasi genetik untuk terjadinya tumor payudara atau kanker payudara itu. Jadi seperti itu. Jadi faktor kita terpapar hormon estrogen dalam jangka waktu yang lama, kemudian mungkin lebih banyak dibandingkan yang lain, itu merupakan salah satu faktor resiko. Oke, baik Gitu. dokter. Oke dokter, kalau dari gejalanya perbedaannya seperti apa dokter antara tumor dan juga kanker dokter? Gitu. Biasanya kalau dari pemeriksaan yang kita bisa itu lihat ya sebagai orang umum gitu ya. Kalau dia tuh tumornya tumor jinak, biasanya benjolannya tuh padat. Oke. Padat, kemudian batasnya jelas. Itu kalau dari bentuknya. Kemudian dari nyeri, biasanya malah justru yang ganas tuh malah yang nggak nyeri. Oke, Iya. begitu. Dia nggak nyeri. Terus kemudian habis itu kalau dilihat gitu ya, ada perubahan bentuk payudara. Oke. Jadi antara payudara kanan sama kiri biasanya tadinya misalnya bulat sempurna gitu ya, tiba-tiba nanti ada cekungan seperti itu. Kemudian nanti dari dari nipple atau puting susu itu dia keluar cairan. Oke. Cairannya tuh bisa putih, bisa kayak darah seperti itu. Nah, itu biasanya sudah arahnya sih sudah ke keganasan atau ke kanker. Tapi kalau misalnya dari perabaan masih dia jelas bentukannya bulat, kemudian dia tidak disertai dengan tanda-tanda itu, biasanya itu masih jinak. Oke. Jadi dokter, kalau misalnya ada tanda-tanda, misalnya kita melihat mungkin bentuk payudaranya beda gitu ya, ini cekungan dokter, itu cekungannya gimana? Maksudnya pas kita pencet itu menyekung sendiri atau mungkin apa dia turun gitu dokter, gimana dok? Saya jadi ngebayangin nih dokter ya. Ya, itu kalau payudara turun mah biasa ya. Iya. Biasanya pada ibu-ibu yang menyusui iya. gitu. Cuma ini tuh akan jadi cekungannya tuh kayak lipetan gitu loh. Jadi itu sebenarnya terjadi karena tumornya itu tumornya tumbuh, kemudian dia menarik kulit di sekitar jaringan tumornya itu, jadi dia agak tertarik ke dalam seperti itu. Begitu. Tapi ya memang yang paling bagus itu untuk lebih pastinya, begitu kita punya benjolan sekecil apapun, walaupun mungkin ya cuma sebesar biji kedelai, saya tetap sarankan untuk periksa ke dokter, karena nanti yang akan menentukan itu bagaimana dan apa itu adalah dokter. Oke, berarti dokter, kalau misalnya benjolan itu kan bisa kita rasakan ya, bisa kita rasakan dengan meraba. Tapi apakah bisa benjolannya itu di dalam lemak payudara itu, bisa nggak sih dokter? Maksudnya ada kan yang nggak kerasa gitu loh dokter, kalau dipencet gitu dokter. Iya. Atau mungkin dia di sekitar permukaan kulit gitu dokter? Iya, bisa. Jadi memang kan sebenarnya tumor payudara tuh macamnya yang tadi saya bilang ya, banyak gitu. Ada yang di permukaan kulit. Tapi itu sebenarnya bukan tumor payudara, jadi sebenarnya tumor kulit, cuma karena letaknya di payudara makanya kita bilang tumor payudara. Nah, ini kita kan lagi konsennya ke yang di dalam payudara nih ya. Jadi gitu. Jadi ketika ada kita tidak meraba, ini nih aku periksa hari ini nggak meraba, coba deh periksa lagi di hari ke-7 sama hari ke-10 dari dihitung dari menstruasi pertama gitu. Nanti pas itu kita raba. Kalau memang tidak ada, ya insya Allah mungkin memang memang sehat gitu ya. Tapi ketika kita usia nih, jadi memang kanker payudara ini kan udah mulai banyak di usia 40 tahun sampai 69. Rata-rata umur segitu ya, dokter? Prevalensi paling banyak di umur segitu. Tapi kecenderungan di beberapa tahun terakhir ini ya, 10 tahun terakhir, jadi penderita kanker payudara tuh maju usianya gitu. Jadi 30 tahun pun sekarang udah bisa banyak ya yang kena kanker payudara. Makanya ketika kita usia misalnya 30 nggak ada benjolan, ketika 40 tahun kita masuk di usia 35 tahun, yuk kita periksa ke dokter. Setelah kita sadari misalnya kita aman, kita screening gitu ya. Kita screening, nanti oleh dokter akan
anjurkan untuk pemeriksaan mamografi, USG. Nah, nanti ini yang benjolan-benjolan yang tidak kita temukan ketika diraba biasanya bisa terdeteksi. Oke, baik. Seperti itu. Oke, dokter, kalau misalnya ada seseorang yang terkena gejala tumor atau kanker, itu kan biasanya rasa nyeri atau mungkin secara fisik bisa terlihat dari sekitaran payudara ya. Apakah itu rasa nyeri ataupun rasa sakit itu juga bisa berpengaruh ke organ lain gitu? Misalnya kan ini karena di sekitaran payudara gitu, bisa jadi mungkin leher kita juga sakit gitu kan, area ketiak juga sakit, itu seperti apa dokter? Apakah ada gejala seperti itu juga? Ya, biasanya kalau kanker payudara atau tumor payudara yang udah parah, dia tuh pasti akan menginervasi organ lainnya ya. Otomatis nanti kita akan, kalau udah sampai, apalagi sampai menjalar sampai ketiak gitu ya, di ketiaknya teraba benjolan gitu, itu masih otomatis akan, dia ketika bergerak, ketika kita beraktivitas, itu pasti akan terasa. Pertama mungkin ada yang mengganjal, tapi ketika nanti misalnya itu kanker payudaranya yang memang jenisnya invasif, dia pasti akan lebih jadi terasa nyeri, kemudian ada gangguan untuk bergerak seperti itu. Nah itu bisa juga memungkinkan untuk terjadinya komplikasi ya dokter ya. Iya, nah biasanya kalau komplikasi itu kemana aja sih dokter? Kalau kanker payudara tuh biasanya mesti ke organ yang paling dekat dulu ya. Biasanya yang kena adalah paru-paru, kemudian tulang, kemudian nanti yang jarang terjadi otak gitu ya. Tapi kemarin saya pernah menemukan gitu pasien, jadi dia karsinoma mame, kanker payudara, sudah di mastektomi, kemudian sudah lengkap kemoterapinya, radioterapinya. Suatu hari dia tuh bangun tidur gitu ya, dia nggak tahu yang di sebelahnya tuh siapa. Kenapa, dia tanya ke sama suaminya, papa itu siapa, kok ada anak kecil di situ gitu. Ternyata itu anaknya. Jadi dia lupa. Nah, dari situ baru di screening kan, CT scan, ada apa ini kok dia bisa lupa sama orang-orang yang dekat sama dia. Ternyata karsinoma mamanya, kanker payudaranya udah sampai metastase ke otak seperti itu. Berarti berpengaruh juga ke otak gitu ya dokter? Betul, ya. Iya. Dokter, nah kalau misalnya sudah terindikasi untuk komplikasi gitu, apakah ada prosedur untuk pembedahan dokter? Misalnya terjadi seseorang terkena kanker payudara gitu, apa mungkin payudaranya diangkat atau seperti apa dokter? Ya, jadi gini. Jadi makanya saya menghimbau untuk ibu-ibu, mbak-mbak gitu. Pokoknya kita para wanita ya, begitu ada benjolan sekecil apapun di payudara, segeralah periksa. Entah itu benjolan itu jinak atau ganas. Karena apa? Ketika itu benjolannya jinak, periksa ke dokter, kemudian diangkat, sudah selesai kalau itu jinak. Tapi ketika itu benjolan itu adalah sebuah kanker atau keganasan, nah itu ketika kita mengangkat dalam kondisi yang masih dini, tahapnya dini, kita akan lebih lebih mudah mengatasi itu. Artinya yang diangkat benjolannya aja, kemudian nanti atau yang diangkat satu payudara, jadi belum sampai kemana-mana, dia sudah selesai pengobatannya seperti itu. Yang saya khawatirkan sekarang adalah trennya adalah ibu-ibu itu atau remaja putri kadang takut gitu ya. Saya takut dok kalau nanti saya periksa malah saya terdiagnosa kanker, saya nanti stres gitu ya. Padahal sebenarnya kan sayang banget ya. Maksudnya gini, ketika kita tuh mendiagnosa penyakit sejak awal, sejak dini, kita mungkin akan mengurangi komplikasi yang lain-lain gitu. Jadi misalnya masih kecil kita bisa ngangkat cuma tumornya doang gitu, nggak harus sampai payudaranya diangkat seperti itu. Itu akan lebih. Jadi semakin dini suatu penyakit itu terdeteksi, itu akan semakin baik prognosanya. Baik dokter, luar biasa ya dokter ya. Jadi memang dari dini harus mendeteksi gitu ya dokter ya, aware gitu ya. Karena memang namanya wanita ya dokter ya, pasti ada faktor risikonya begitu. Iya, betul. Dokter Andrif, nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Kita break dulu, dan sahabat Gemilang pastikan Anda terus bergabung bersama Andin, tentunya di Jamus Gemilang Jagongan dan Musyawarah bersama RSUD Merah Putih, tentunya di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Dengerin, kata siapa? Akses ke RSUD Merah Putih itu sulit? Gampang kok. Saat ini RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang lebih berinovasi. Dapatkan akses lebih mudah dengan klik MP, yaitu klik s.id/RSUD MP pada website.
Anda akan mendapatkan informasi tentang RSUD Merah Putih, di antaranya pelayanan online berupa pendaftaran online, mengetahui jadwal dokter spesialis, mengetahui nomor-nomor telepon penting, dan customer service. Nah, spesial nih bagi Anda pasien rawat jalan RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang, nikmati fasilitas pengantaran obat gratis yang lebih nyaman karena obat diantar sampai ke rumah tanpa dipungut biaya. Jadi jangan salah loh, loket layanan antar obat terdapat di lantai 2 dan untuk informasi lengkapnya Anda bisa menghubungi 0293 320 265. Tuh kan, akses ke RSUD Merah Putih sudah jauh lebih mudah. RSUD Merah Putih melayani dengan cinta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang dan didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Pulang kuliah lapar. Time to eat. Pesen Babang Food fast food, soft drink, terus apa lagi ya? Fast food terus. Nih, lihat isi piringku. Nasi, lauk, sayur, buah. Lengkap kan? Remaja kayak kita saatnya jika pola makan dan bergaya hidup sehat. Karena besok kita akan jadi calon ibu loh. Yang tentunya pengen menghasilkan generasi sehat, cerdas, Dan bebas stunting. nah, tuh tahu. Kualitas remaja menjadi kunci cegah stunting. Sasaran percepatan penurunan stunting meliputi remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia 0 sampai dengan 59 bulan. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada balita karena kekurangan gizi kronis pada 1000 hari pertama kehidupan. Penuhi kebutuhan gizi anak yang sesuai pada 1000 hari pertama kehidupan anak. Konsumsi protein pada menu harian balita usia di atas 6 bulan. Lengkapi imunisasi dan sanitas. Penuhi kebutuhan asupan nutrisi bagi ibu hamil, serta meningkatkan kualitas remaja putri dengan menjalankan pola hidup sehat dan makanan bergizi seimbang. Cegah stunting itu penting. Ciptakan gerakan bebas stunting untuk Indonesia yang lebih maju. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Aku udah kenyang banget nih. Loh, itu makananmu masih banyak banget loh. Nggak kamu habisin? Enggak deh, udah kenyang banget ini. Tahu nggak? Ini itu termasuk food waste loh, alias boros pangan. Tahu nggak sih, di Indonesia ada 23 sampai dengan 48 juta ton makanan yang terbuang sia-sia setiap tahunnya. Di mana jumlah ini seharusnya dapat digunakan untuk memberi makan 61 hingga 125 juta orang di Indonesia. Lalu, apa saja hal yang bisa dilakukan untuk meminimalisir food waste? 1. Menyusun rencana menu makanan. 2. Berbelanja bahan makanan sesuai dengan kebutuhan. 3. Menyiapkan makanan dengan baik dan benar. 4. Mengkonsumsi bahan makanan sesuai kebutuhan. Dan jika ada makanan berlebih, bisa dibagikan ke orang-orang di sekitar. Jadi, yuk stop boros pangan. Kalau gitu, aku bawa pulang aja deh sisanya. Biar bisa aku makan di rumah. Hihi. Nah, cakep tuh. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Din, gimana tugas kuliah kamu? Sudah selesai? Gimana mau selesai? Aku masih bingung nih, data juga belum dapat. Belum lagi nanti gimana penjelasannya. Kenapa gak bilang? Kalau kamu bingung data statistik, kan udah ada layanan di Perpusda Magelang. Hah? Layanan apa? Jadi layanan tersebut dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang yang bertempat di ruang baca Perpusda Kabupaten Magelang yang di Muntilan itu loh. Di sana, kamu bisa dapetin layanan perpustakaan dan juga bisa melayani penjualan produk BPS. Bayar nggak? Enggak dong. Untuk pelayanan data dan konsultasi statistik gratis, alias tidak ada biaya sama sekali. Oke, kalau gitu aku langsung sana aja ya.
Halo Sobat Data, punya kesulitan dalam menemukan data statistik? Atau masih bingung bagaimana penjelasan terkait data-data dan indikator yang dibutuhkan? Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang membuka layanan literasi statistik dengan nama Lentera Statistik di Perpustakaan Daerah Kabupaten Magelang. Di sana, Sobat Data bisa mendapatkan layanan gratis terkait kebutuhan data dan publikasi yang up to date, serta bisa konsultasi terkait konsep dan definisi statistik yang dibutuhkan. Datang ya! Kami hadir di ruang baca Perpusda Magelang setiap hari Selasa dan Kamis jam 9 pagi sampai jam 13 siang. Atau bisa konsultasi lewat pelayanan online kami di lentera.akses.online. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Terdapat bagian yang disambung pada setiap lembar uang. Kedua, warna uang sambungan berbeda antara sisi satu dengan sisi lainnya. Ketiga, terlihat ada garis jahitan pada lembar uang mutilasi. Dan keempat, terdapat nomor seri yang berbeda pada bagian sisi. Uang mutilasi ini tentu tidak dapat dipergunakan untuk alat pembayaran, karena merupakan jenis modus penipuan. Nah, kenali ciri-cirinya dan tingkatkan waspada agar kita tidak mudah tertipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke, Sobat Gemilang, terima kasih untuk Anda yang masih gabung barengan Andin tentunya di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh bersama RSUD Merah Putih. Dan pastinya masih bergabung bersama kita hari ini ada Dr. Andrif, dokter spesialis bedah dari RSUD Merah Putih. Kalau tadi Dr. Andrif sudah banyak menjelaskan ya terkait dengan benjolan payudara, perbedaannya dengan tumor dan kanker seperti apa dan ciri-cirinya seperti apa begitu ya. Langsung aja kita tanya-tanya lagi nih sama dokter. Dr. Andrif, ini ada mitos ya katanya kalau KB yang mungkin mempengaruhi estrogen gitu ya, itu juga bisa memicu yang namanya tumor atau kanker payudara. Benar nggak sih, dokter? Ya, jadi pada beberapa wanita yang memang dia memiliki mutasi gen tertentu, itu jadi KB yang memakai hormon, jadi misalnya kayak suntik, pil, terus implan, itu memang dia dia akan memicu terjadinya tumor payudara. Tapi pada wanita yang tidak memiliki genetik untuk terjadi tumor payudara, biasanya ya tidak terjadi. Jadi nggak apa-apa, misalnya kan kita nggak tahu nih kira-kira saya ini punya ini nggak ya kans untuk terjadi tumor payudara. Nah, itu bisa kita nanya misalnya ke apakah nenek kita atau ibu atau saudara kandung perempuan gitu. Kalau misalnya ternyata dari mereka itu memang ada riwayat ada tumor payudara, ya lebih baik kita untuk menghindari KB-KB yang mengandung hormon. Gitu. Dan juga pastinya menjaga pola makan juga ya dokter ya. Itu pengaruh juga nggak sih dokter? Iya, jadi gini ya. Beberapa tahun terakhir ini kan anak-anak gitu ya, anak-anak perempuan gitu, anak-anak laki-laki juga sih sebenarnya semua ya gitu ya. Sekarang tuh kan pada suka makan makanan junk food gitu ya. Nah itu apalagi segala macam. Sekarang kan banyak tuh jajanan. Ini aku nggak mendiskreditkan makanan tertentu ya, tapi kan memang sekarang anak-anak tuh sukanya ayam goreng lah ya, mau entah itu apa mereknya gitu. Nah pada beberapa pada beberapa kasus gitu, jadi yang mereka memang terlalu banyak makan junk food seperti itu, dia pada perempuan tuh premenopause-nya itu jadi dia menarkenya tuh jadi maju gitu, dia mengalami pubertas yang lebih cepat daripada anak lain. Jadi 8 tahun, 9 tahun sudah mengalami menstruasi karena memang terpicu oleh hormon estrogen itu. Karena memang zaman sekarang ya dokter ya banyak ya anak-anak SD gitu udah menstruasi gitu ya dokter ya. Apakah pengaruh melihat opa-opa Korea di TikTok? Enggak ya? Enggak ya dokter ya? Ya justru pubertas, ya bisa. Jadi pubertas yang memang lebih dini karena memang mereka terpapar oleh mungkin tayangan-tayangan yang memang betul.
mungkin sudah memacu hormon kedewasaannya, terus kemudian dari makanan itu. Oke. Gitu. Kalau misalnya terkait dengan makanan yang mengandung bahan pengawet, apakah itu juga berpengaruh, dokter? Pada apa? Munculnya gitu ya, tumor ataupun kanker gitu payudara. Kalau sebenarnya semua makanan pengawet, berwarna, kemudian makanan yang tidak sehat, ya tumornya bukan cuma tumor payudara, itu pasti akan bisa mempengaruhi tumor-tumor yang lain gitu ya. Iya, karena itu kan tidak spesifik ya, karena yang pengawet tuh nanti ke tumor payudara, terus nanti yang berwarna nanti ke tumor usus misalnya, enggak. Jadi apapun yang mengandung pengawet, kemudian pewarna yang tidak aman itu tetap akan pengaruhnya ke tumbuhnya kanker itu. Baik, dokter, kalau misalnya nih ada seseorang mungkin terkena tumor dan juga kanker, biasanya kan tadi dokter bilang bisa melakukan pembedahan ya, diangkat gitu kan ya. Apakah itu akan benar-benar sembuh, dokter, atau mungkin tetap harus menjaga gitu pola makan akan tidak tumbuh kembali gitu? Seperti apa, dokter? Ya, jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang tumor ataupun kanker ya, kalau tumor itu tumor Cina, biasanya ketika kita sudah ambil tumornya, biasanya ya sudah selesai gitu ya. Tapi kalau kanker itu tergantung, yang pertama adalah dari tadi. Ketika kanker ini kita ketahui di stadium berapa gitu. Kalau dia masih stadium 1 gitu, misalnya tumor payudara masih dia sebesar biji jagung misalnya. Kalau sebesar biji jagung, kita masih yang bisa kita ambil jaringan tumornya itu dan beserta jaringan sehat di sekelilingnya gitu. Tapi ketika dia sudah misalnya tumornya udah pecah tuh, tumor kanker payudaranya udah pecah, udah kemana-mana, ya pasti akan ada tindakan lain gitu. Ada kemoterapi, ada radioterapi, kemudian mungkin ada terapi hormonal gitu. Jadi semuanya itu tergantung dari stadium tumor atau kanker yang kita tangani ketika datang. Gitu. Baik, dokter, kalau misalnya tumor sampai pecah gitu ya, dokter, apakah itu karena memang sudah lama tidak diobati, sudah merasakan gitu tapi tidak diobati begitu, dokter? Atau seperti apa, dokter? Ya macam-macam kan. Tumor itu tadi kita ini ngomongin tumor atau ngomongin kanker? Ya, tumor yang pecah itu, dokter, itu bisa menyebar itu tadi dokter bilang gitu ya? Ya, jadi kalau misalnya ini tumor yang pecah gitu, misalnya ya pasti itu dia pasti udah akan menyebar kemana-mana. Misalnya tumor payudara itu kan seperti tadi saya bilang nggak selalu kanker kan. Misalnya tumor payudara itu karena nih ada ibu-ibu ya kan, dia menyusui bayinya gitu, tapi nggak tuntas tuh nyusuinnya. Payudaranya terus bengkak kan, merah, itu namanya kita mastitis. Jadi mastitis, nah itu dia bisa pecah ketika itu tidak ditanggulangi, kemudian tambah lama tambah besar, susu tidak bisa keluar, otomatis kan akan payudara kan bengkak gitu, itu pasti akan pecah. Kalau yang tumornya jenis ini, itu insya Allah dengan dibedah, kemudian dibersihkan, dengan perawatan selanjutnya nanti akan selesai. Tapi ketika ini adalah kanker, udah pecah gitu, nah ini pasti sudah kemana-mana biasanya. Dia biasanya ketika udah sampai pecah gitu, tumor ini sudah tidak bisa digoyangkan. Jadi ketika kita pegang payudaranya, dia sudah tidak bisa goyang karena dia sudah melekat atau masuk sampai ke tulang dada seperti itu. Ya itu pasti karena udah terlalu lama, tidak segera diperiksakan, jadinya sudah telat. Tapi mungkin kadang namanya woman ya, dokter ya, sakit aja tetap strong gitu ya, dokternya gak dirasa. Iya, yang pertama nggak dirasa, yang kedua biasanya dia takut. Itu loh, sering kejadian gitu ketika pasien itu udah datang, udah periksa, ketika kita bilang ini harus diangkat ya, dokter saya nggak berani operasi, gitu, saya mau alternatif aja. Itu dia. Nah, kita sebagai dokter hanya bisa istilahnya memberikan edukasi, kemudian memotivasi. Tapi kan keputusan tetap di tangan pasien dan keluarganya. Padahal sebenarnya nggak sakit loh, apalagi operasi di rumah sakit Merah Putih nih. Ruang operasinya tuh enak, dingin loh. Terus ada ruang operasi tuh ada gambar pemandangannya nih. Jadi pasiennya tuh kalau mau nungguin operasi gitu dia nggak stres karena lihat ada pantai di dalam ruang operasi gitu. Walaupun cuma gambar ya, dokter ya. Harapannya nanti ada pantai beneran ya, Pak Priyo bikin pantai beneran. Ya
Jadi nanti dia relax gitu. Jadi nggak usah khawatir. Operasi itu nggak sakit kok. Betul sekali. Memang sekali lagi harus aware ya dokter ya. Nah itu. Jadi itu yang saya tuh sering kadang-kadang sebagai sesama wanita gitu ngerasa gimana ya mau maksain juga karena itu hak pasien gitu ya. Padahal sebenarnya benar nih. Ibu-ibu, mbak-mbak gitu, sebenarnya operasi payudara tuh nggak sakit. Nanti masuk ke ruang operasi, dikasih obat anestesi, tidur, tahu-tahu bangun udah selesai deh. Gitu. Jadi nggak usah khawatir, nggak sakit. Iya dokter. Tapi tetap dokter kalau misalnya kita habis operasi ada prosedur untuk perawatan dari operasinya itu sendiri kan ya. Itu gimana secara mandiri untuk mengatasi perawatan dari setelah pasca operasi itu dokter? Itu tergantung dari operasinya. Kalau itu operasi bersih artinya kita tidak, jadi di dalam tumornya dia tidak ada nanah, itu biasanya pasien tidak perlu gimana-gimana. Artinya dia habis operasi dibalut, nanti dia tinggal kontrol lagi ke rumah sakit seperti itu. Nanti pas dibuka pas di rumah sakit. Baik. Oke, Dokter Andrif kita bacakan dulu WA yang sudah masuk ya dari pendengar di 08157578968968. Selamat pagi Dokter Andrif, saya Vera yang ada di Blondo. Saya mau tanya dokter, biasanya setiap kali saya menstruasi saya suka merasakan payudara seperti penuh ASI gitu. Padahal saya masih single, belum menyusui. Apakah itu juga termasuk seperti gejala tumor atau kanker dokter? Silakan dokter. Iya, jadi pada wanita ketika kita mau menstruasi gitu ya, itu kan ada hormon-hormon estrogen, progesteron, di situ dia yang bermain, naik dan turun gitu. Nah, otomatis karena memang kelenjar payudara juga dia sensitif terhadap hormon itu, jadi ketika kita dalam masa-masa mau menstruasi gitu, biasanya memang dia kerasa penuh gitu, sakit. Kadang kesenggol aja nyeri ya Mbak ya, jadi rasanya pengen marah aja gitu kan, padahal memang PMS itu kan salah satunya suka marah-marah gitu ya, sensitif gitu. Jadi kalau itu adalah dia nyeri tegang sebelum menstruasi itu sebenarnya adalah hal yang wajar. Nah nanti ketika dia pengen Mbak Vera ya, Mbak Vera mau ngecek ini sebenarnya saya punya benjolan nggak sih? Itu nanti ketika di hari ke-7 sama hari ke-10 dari hari menstruasi pertama diperiksa, sadari namanya. Bisa dicek ya dokter ya. Ya, periksa sadari. Oke, baik. Dokter, ini di Instagramnya RSUD Merah Putih nih ya, live ya hari ini. Dokter dapat salam nih dari IGD Merah Putih. Boleh dong? Semuanya. Say hi dulu dong. IGD Merah Putih. Semangat gitu dokter, semangat. Semangat. Selalu hektik ya, tapi tetap semangat pasti. Ya. Oke. Sekarang IGD-nya. Baik, Dokter Andrif, kita lanjut lagi, masih ada pertanyaan ini. Selamat pagi Dokter Andrif, saya Ibu Erni yang ada di Gunung Pring Muntilan. Dokter, saya mau tanya, apa benar dokter dengan kita menyusui akan menghindarkan dari penyakit kanker payudara, begitu dokter? Betul sekali. Jadi memang salah satu faktor resiko terjadinya tumor payudara adalah kita tidak menyusui bayi kita. Karena apa? Ketika kita menyusui bayi kita, kelenjar payudara yang aktif kan biasanya kalau kita punya anak kan ada prolaktin gitu. Nah, itu dia keluar ketika kita menyusui bayi kita gitu. Sedangkan ketika kita tidak menyusui bayi kita, itu kan ketahan ya Mbak. Mbak Andin udah menikah belum? Sudah dokter. Nah itu kalau kita tidak menyusui kan rasanya ngerangkai ya. Ya, nah seperti itu. Nah lama-lama ketika ASI ini nanti membeku, dia akan lama-lama jadi kayak keju tuh di dalam. Lama-lama jadi kayak keju. Kalau nanti dia ada bakteri yang masuk, dia jadinya mastitis atau abses, ya abses mamai. Kalau dia tidak ada bakteri, dia lama-lama jadi padat tuh di dalam payudara. Nah itu nanti akan bisa resiko terjadinya tumor payudara. Oke, jadi kalau bisa ASI eksklusif ya dokter. Betul, ya? 2 tahun. Jadi sebenarnya Allah itu memberikan kita anugerah itu tuh sebenarnya untuk kita sendiri juga. Oke, baik. Oke, dokter masih ada pertanyaan lagi. Ini dari Ibu Ismi yang ada di Muntilan. Selamat pagi, dokter. Dokter, anak saya umur 25 tahun. Pernah saya coba periksakan di ketiak tengah-tengah bawah ada benjolan dan itu 2 benjolan. Dokter, apakah itu termasuk tanda-tanda kanker payudara atau tumor, dokter? 2 benjolan
benjolan dokter? Ya, 2 benjolan. Jadi biasanya di kelenjar ketiak kita itu ada namanya kelenjar limfonodi. Limfonodi. Jadi limfonodi itu dia akan aktif atau membesar ketika kita ada infeksi. Gitu. Jadi kelenjar limfonodi itu urut tuh dari atas, dari kepala sampai ke bawah. Jadi misalnya anak kita ini, pada anak-anak kelihatan banget nih. Jadi misalnya anak kita lagi flu atau batuk, coba deh raba leher sebelah kanan atau kiri. Itu pasti di situ ada yang melanjar. Kalau orang Jawa bilang tuh melanjar. Jadi ketika ada infeksi, limfonodi ini akan bekerja untuk memerangi virus atau bakteri yang masuk gitu. Nah, yang di ketiak itu juga biasanya seperti itu. Dia kelenjar limfe yang di situ. Jadi coba dicek apakah di tangannya anaknya ada yang ada yang luka atau ada infeksi, karena beberapa itu di situ membesar karena jaringan di sekitarnya memang ada luka. Nah, kalau memang tidak ada, sebaiknya dibawa ke dokter gitu ya. Dibawa ke Merah Putih gitu ya. Nanti kita akan pemeriksaan lanjutan. Jadi nanti kita USG itu namanya ketiaknya, biar kita tahu itu apa. Baik, yang penting diperiksakan lebih lanjut ke dokter ya. Langsung aja ke RSUD Merah Putih pastinya. Oke, Dokter Andrif, nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya. Kita break dulu, dan sahabat Gemilang pastikan Anda terus stay barengan Andin. Tentunya di Jamus Gemilang, Jagungan Lan Musyawarah bersama RSUD Merah Putih. Tentunya di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Dengerin, kata siapa? Akses ke RSUD Merah Putih itu sulit? Gampang kok. Saat ini RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang lebih berinovasi. Dapatkan akses lebih mudah dengan klik MP, yaitu klik s.id/RSUD MP pada website. Anda akan mendapatkan informasi tentang RSUD Merah Putih, di antaranya pelayanan online berupa pendaftaran online, mengetahui jadwal dokter spesialis, mengetahui nomor-nomor telepon penting, dan customer service. Nah, spesial nih bagi Anda pasien rawat jalan RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang, nikmati fasilitas pengantaran obat gratis yang lebih nyaman karena obat diantar sampai ke rumah tanpa dipungut biaya. Jadi jangan salah loh, loket layanan antar obat terdapat di lantai 2, dan untuk informasi lengkapnya Anda bisa menghubungi 0293 320 265. Tuh kan, akses ke RSUD Merah Putih sudah jauh lebih mudah. RSUD Merah Putih melayani dengan cinta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang dan didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Hai, ada informasi terbaru nih. Pemerintah Kabupaten Magelang menerbitkan Peraturan Pemerintah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2023. Peraturan daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah tersebut mengatur 1. Jenis pajak daerah yang semula 11 jenis menjadi 8 jenis yang meliputi PBBP 2, pajak barang dan jasa tertentu, BPHTB, pajak MBLB, pajak reklame, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, dan 1 absen PKB dan BPNKB. Yang kedua, jenis retribusi yang dari semula 32 jenis menjadi 18 jenis, meliputi retribusi jasa usaha dari semula 11 jenis layanan menjadi 10 jenis layanan, retribusi perizinan tertentu dari semula 5 jenis menjadi 3 jenis layanan. Muatan peraturan daerah itu meliputi jenis, subjek, wajib, objek dasar pengenaan, saat terutang, wilayah pemungutan, dan tarif pajak daerah. Peraturan daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2023 dapat diunduh melalui jdih.magelangkap.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang serta didukung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang dan LPPL Radio Gemilang FM. Hai Bun, ayo sini gabung. Hai, iya Bun.
Hai, Bilkis juga ikut toh. Main sana sama teman-teman. Dari tadi sudah ditunggu teman-temannya loh. Loh, anakmu masih belum sembuh batuknya, Bun? Iya nih, Bun. Padahal udah minum obat. Tapi batuknya belum mereda juga. Duh, jangan didiemin aja, Bun. Langsung diperiksakan lagi ke dokter ya. Takutnya anak kamu kena TB. Setiap orang tua pasti ingin anaknya sehat. Salah satunya bebas dari penyakit tuberkulosis atau TBC. Penyakit tuberkulosis atau flek paru-paru merupakan masalah kesehatan di dunia. Dan saat ini, Indonesia berada di posisi kedua sebagai negara penderita TBC terbanyak setelah India. Bagi penderita TBC, yuk rajin melakukan pemeriksaan dan segera obati sampai sembuh. Perlu diketahui bahwa penyakit ini berbahaya karena merupakan salah satu penyakit yang paling mematikan dan umumnya menyerang pada kesehatan anak. Cermati gejala TB pada anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke, masih barengan Andin di Jamus Gemilang, Jagongan dan Musyawaroh bersama RSUD Merah Putih. Dan pastinya kita masih ngobrol ya bersama Dr. Andrif, dokter spesialis bedah, di mana tadi kita sudah ngobrol-ngobrol terkait benjolan payudara. Tadi seperti yang Dr. Andrif katakan ya, kita harus aware dan sadari, yaitu periksa payudara sendiri. Jadi lanjut nih, Dr. Andrif mungkin bisa menjelaskan ya terkait dengan sadari, periksa payudara sendiri, bagaimana cara kita memeriksa payudara ya untuk mendeteksi dini dari tumor ataupun kanker payudara itu seperti apa, dokter? Silahkan. Iya, jadi sadari ini biasanya bisa kita lakukan seperti yang tadi saya bilang, di hari ke-7 sampai hari ke-10, dihitung dari hari pertama menstruasi, gitu ya. Posisi kita bisa tiduran, jadi tiduran dengan rileks atau berdiri menghadap kaca, gitu ya. Terus dengan tangan kiri, 3 jari, jari telunjuk, jari tengah sama jari manis, itu menelusur daerah payudara kita, gitu, dari arah dekat puting gitu muter nanti sampai ke atas, gitu ya, diputer gitu, jadi gerakannya melingkar, gitu. Terus setelah itu tekanannya tuh awalnya lembut dulu aja, lembut, nanti terus mulai agak keras, yang terakhir agak menekan, gitu. Nah, itu nanti termasuk daerah ketiak juga. Ketiak itu. Dari ketiak itu berarti semuanya ya, dokter ya. Kita dipencet gitu, dokter, atau bagaimana? Atau tetap diraba? Ditekan. Ditekan. Diraba. Baik. Gitu. Dokter, setelah pemeriksaan dan ternyata ditemukan ya ada benjolan. Jadi pemeriksaan apa aja yang dilakukan untuk mendiagnosis kanker payudara, dokter? Gitu. Jadi kalau saya ya di Merah Putih itu biasanya ketika pasien datang dengan benjolan tumor payudara, nanti biasanya yang kita lakukan pertama kali jelas pemeriksaan fisik ya. Saya pasti harus menentukan ini benjolannya di sebelah mana, jenisnya apa. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan pemeriksaan USG mame gitu ya. Jadi di Merah Putih ini juga sudah ada. Jadi nanti dengan USG akan diperkirakan itu benjolannya sedalam apa, ukurannya berapa, kemudian ini arahnya kemana gitu, arahnya probably ke Cina atau probably ke keganasan, seperti itu. Nah, nanti ketika, jadi seperti saya bilang kan, benjolan itu mau sebesar biji kedelai ataupun mau besar sekalipun itu tetap akan endingnya operasi ya gitu. Nah, ketika dioperasi itu nanti setelah dioperasi kita ambil, kemudian kita kirim ke laboratorium patologi anatomi, nanti diperiksa. Nah, itu nanti akan ditentukan. Jadi itu yang akan menentukan ini ganas atau Cina. Itu. Baik. Dokter, terakhir nih pesan-pesan dari dokter ya untuk para wanita-wanita di luar sana gitu ya. Pesan-pesan agar bisa aware terkait dengan benjolan payudara dan bagaimana mencegahnya, silakan dokter. Iya, jadi buat para wanita di luar sana gitu ya, payudara kita adalah aset kita, gitu. Tidak perlu besar. Ukuran tuh sebenarnya itu tidak terlalu penting karena sebenarnya tidak semua wanita punya ukuran besar dan tidak semua wanita juga punya
lebih senang dengan ukuran yang kecil gitu ya. Jadi sebenarnya yang penting adalah payudara itu sehat gitu ya. Nah, sehat itu kita sendiri yang bisa menjaganya gitu kan, yang bisa karena nggak mungkin kan orang luar yang menjaga gitu ya. Jadi ketika kita menemui benjolan sekecil apapun, segera periksakan gitu, jangan sampai nanti itu terlambat karena semakin awal itu terdeteksi, semakin mudah itu untuk diobati dan semakin resiko untuk dia metastase kemana-mana juga semakin rendah. Dan kalaupun misalnya ada yang takut nanti ada bekas operasinya jelek gitu ya, lebih baik ada bekas operasi tapi payudara sehat daripada payudaranya utuh tapi di dalamnya ada tumor. Dan sekarang kita kan teknik operasi udah banyak ya, jadi nanti apalagi kalau dokternya cewek gitu ya, pasti akan mikir kan kita gimana caranya biar lukanya itu tidak kelihatan, tetap cantik seperti itu. Walaupun kalaupun harus kelihatan ya seminimal mungkin gitu. Nah itu nanti tenang aja, tetap akan kita usahakan gimana luka itu tidak kelihatan seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Dokter Andrif untuk waktunya hari ini. Semoga bermanfaat untuk para wanita-wanita di luar sana ya. Oke. Dan maksudnya seperti Dokter Andrif bilang, jangan lupa untuk sadari ya, dokter ya diperiksa secara dini begitu. Baik, sekali lagi sehat-sehat ya dokter ya. Sama-sama. Kapan-kapan main lagi ke Radio Gemilang gitu. Baik, Sobat Gemilang, sampai di sini dulu perjumpaan kita di Jamus Gemilang Jagongan lan Musyawarah. Dan pastinya untuk Anda yang memang ingin memeriksakan lebih lanjut, bisa langsung aja ke RSUD Merah Putih di Jalan Raya Magelang, Yogyakarta KM 5 Mungkidan Danurjo, Magelang. Dan pastinya mungkin Anda juga bisa mengecek langsung ya di websitenya RSUD Merah Putih di rsudmerahputih.magelangkap.go.id, dan juga bisa cek informasi terbarunya ya di Instagramnya RSUD Merah Putih. Oke, baik, saya Andin beserta kru Gemilang FM yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa untuk selalu dengerin 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawarah di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang.